Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Pancawuda Jataka tanpa kemelekatan dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana mengenai seorang bikhu yang menyerah dalam semua usahanya. Dahulu kala, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, lahirlah seorang pangeran istimewa. Sejak kecil, para Brahmana meramal bahwa kelak ia akan menjadi raja hebat, tak tertandingi dalam keberanian dan mahir menggunakan 5 jenis senjata. Karena itu, ia diberi nama Pangeran 5 Senjata. Saat berusia 16 tahun, sang pangeran diutus belajar ke Takasila, sebuah kota terkenal akan guru-guru bijaknya. Setelah menuntut ilmu, gurunya menghadiahkannya 5 jenis senjata yang luar biasa. Dengan rasa percaya diri penuh, pangeran memulai perjalanan pulang ke Benares. Dalam perjalanan, ia mendengar peringatan penduduk bahwa hutan di depannya dihuni oleh Yaksa Silesaloma, raksasa mengerikan yang membunuh semua pengelana. Namun, sang pangeran berani bagaikan singa, tetap melangkah masuk ke hutan tanpa ragu. Di tengah hutan, muncul sosok yaksa yang tinggi menjulang, bermata sebesar mangkuk, bertaring tajam, dan berperut penuh bisul berwarna ungu. Dengan suara menggelegar, ia berkata, "Berhenti, kau adalah mangsaku." Sang pangeran tidak gentar. Ia menghunus busurnya, melepaskan panah beracun satu demi satu. Namun, semua panahnya hanya tersangkut di bulu-bulu tebal yaksa itu. Ia mencoba pedang, tombak, dan gada, tetapi semuanya gagal menembus tubuh sang raksasa. Tanpa kehilangan nyali, ia berseru, "Yaksa, aku tidak hanya mengandalkan senjata, aku mengandalkan diriku sendiri." Lalu ia menyerang dengan tangan, kaki, dan bahkan kepalanya, hingga seluruh tubuhnya tersangkut di bulu yaksa tersebut. Melihat pangeran yang sama sekali tidak takut meski terjebak, yaksa itu heran. "Mengapa kau tidak takut mati?" tanyanya. Pangeran menjawab tenang, "Kematian itu pasti. Dalam diriku ada pedang yang tidak bisa kau hancurkan. Jika kau memakanku, itu akan membinasakanmu." Sang yaksa sadar pangeran itu berkata benar. Ia melepaskannya dan mengaku tak akan memakan manusia sehebat dia. Namun, pangeran tidak hanya pergi. Ia memberi nasihat agar yaksa meninggalkan perbuatan jahat, menjalankan kebaikan, dan memegang 5 sila. Mendengar kata-kata itu, hati sang yaksa luluh. Ia berjanji berubah menjadi pelindung hutan, bukan pembunuh lagi. Sang pangeran pun melanjutkan perjalanan, tiba di Benares, dan kelak menjadi raja bijaksana yang memerintah dengan adil. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian sejati datang dari keyakinan pada kebenaran, bukan sekedar kekuatan senjata. Bahkan, hati yang paling keras dapat dilunakkan oleh kebijaksanaan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Solusi yang dapat diambil dari kisah Pancawuda Jataka adalah pentingnya mengandalkan kecerdikan, keberanian, dan keyakinan pada kebenaran ketika menghadapi bahaya. Bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik atau peralatan. Dalam cerita, sang pangeran awalnya menggunakan 5 jenis senjata yang ia miliki. Tetapi, semua senjata itu terbukti tak mampu melukai yaksa Silesaloma. Situasi ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki perlengkapan dan keterampilan, ada kondisi di mana hal-hal tersebut tidak lagi efektif. Saat itu, keteguhan hati, pikiran jernih, dan kepercayaan pada prinsip benar menjadi benteng terakhir yang paling kuat.
Sang pangeran tidak panik, tidak menyerah, dan tidak takut mati. Bahkan ketika seluruh tubuhnya tersangkut di bulu yaksa, ia tetap mengandalkan kebijaksanaan untuk membalik keadaan. Dengan berbicara tegas dan menunjukkan bahwa ia memiliki pedang batin yang tidak dapat dihancurkan, ia berhasil membuat yaksa ragu dan akhirnya melepaskannya. Solusi dari kisah ini menekankan bahwa menghadapi tantangan hidup memerlukan kombinasi keberanian mental, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk mengubah situasi buruk menjadi peluang untuk menang, sekaligus memberi pengaruh positif pada pihak yang sebelumnya menjadi ancaman. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa keberanian sejati lahir dari keyakinan pada kebenaran, bukan semata-mata pada kekuatan senjata atau fisik. Sang pangeran berani menghadapi yaksa, bukan karena ia memiliki senjata hebat, tetapi karena ia memiliki hati yang tidak takut pada kematian dan keyakinan bahwa kebenaran akan melindunginya. Keberanian seperti ini membuat lawan kehilangan keunggulannya. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya tidak meremehkan kekuatan kata-kata yang bijaksana. Alih-alih membalas kekejaman dengan kekejaman, sang pangeran menggunakan nasihat untuk mengubah hati yaksa, sehingga ia tidak hanya selamat, tetapi juga mengubah musuh menjadi sekutu. Pesan lainnya adalah orang yang berpegang pada prinsip kebaikan akan tetap teguh, bahkan di tengah ancaman mematikan. Hal ini relevan dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak orang mungkin tergoda untuk meninggalkan nilai-nilai benar demi keselamatan atau keuntungan pribadi. Kisah ini menunjukkan bahwa mempertahankan integritas dan keberanian moral bisa menjadi senjata terkuat yang kita miliki, bahkan melebihi kekuatan fisik atau teknologi. Kesimpulan dari Pancawudha Jataka adalah bahwa kekuatan sejati manusia terletak pada batin dan kebijaksanaannya, bukan hanya pada kemampuan fisik atau perlengkapan yang dimiliki. Sang pangeran membuktikan bahwa senjata fisik bisa gagal, tetapi keberanian yang berpijak pada kebenaran dan kemampuan berbicara dengan bijak mampu menundukkan musuh yang kuat sekalipun. Cerita ini juga menunjukkan bahwa keberanian tidak berarti bertindak ceroboh, melainkan menghadapi tantangan dengan berpikir tenang, penuh kesadaran dan keyakinan bahwa perbuatan benar akan membuahkan hasil yang baik. Dalam kehidupan modern, kita bisa memaknainya sebagai ajakan untuk mengandalkan kekuatan moral saat menghadapi masalah besar, baik itu konflik pribadi, tekanan pekerjaan, atau godaan yang menguji integritas kita. Kisah ini menegaskan bahwa bahkan pihak yang paling keras dan berbahaya pun bisa berubah jika dihadapkan dengan keteguhan hati dan kebijaksanaan. Dengan demikian, Pancawudha Jataka bukan hanya kisah tentang seorang pangeran dan yaksa, tetapi juga pelajaran abadi bahwa kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan adalah senjata yang akan selalu menang melawan ketakutan, keburukan, dan kekejaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.